Di ujung utara Pulau Kalimantan, sebuah perairan kaya minyak dan gas bernama Blok Ambalat menjadi salah satu titik panas geopolitik yang sempat membuat hubungan Indonesia-Malaysia memanas. Sejak konflik memuncak pada Maret 2005, TNI Angkatan Laut bergerak cepat. Komando siaga tempur tingkat 1 langsung diberlakukan. Tidak main-main, puluhan kapal perang Republik Indonesia kala itu dikerahkan, termasuk korvet, frigat, dan kapal cepat rudal, siap menjaga kedaulatan di batas negeri. Ambalat kembali bergemuruh. Di lautan biru yang bergelombang tenang di permukaan, tersimpan cerita panjang tentang kedaulatan, harga diri, dan perebutan pengaruh antar negara. Baru-baru ini, pasukan elit TNI Angkatan Laut dari Kopaska dan Marinir melaksanakan operasi besar di Karang Unarang, sebuah titik strategis yang sudah lama jadi simbol eksistensi Indonesia di Laut Sulawesi. Operasi ini tidak sekedar patroli rutin yang biasa dilaporkan media, melainkan sebuah misi dengan pesan politik yang sangat jelas. Ambalat adalah harga mati, dan merah putih tidak akan pernah diturunkan dari sana, apapun taruhannya. Sejak lama, Ambalat memang jadi epicentrum sengketa panas antara Indonesia dan Malaysia. Di balik perairannya yang tenang, ada cadangan minyak dan gas dengan nilai miliaran dolar, menjadikannya incaran perusahaan energi dunia. Di era 2000-an, konflik Ambalat bahkan sempat memanas ketika kapal perang kedua negara nyaris berhadapan-hadapan di perbatasan. Malaysia kerap menggunakan pendekatan soft claim dengan memasukkan blok migas Ambalat dalam peta konsensinya. Sementara Indonesia menanggapinya dengan pengerahan TNI Angkatan Laut dan diplomasi keras. Kini, lewat operasi gabungan Kopaska dan Marinir di Karang Unarang, pesan itu kembali ditegaskan. Tidak ada sejengkal laut Ambalat pun yang bisa disentuh tanpa izin Indonesia. Dalam operasi ini, TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang tangguh seperti KRI Oswalat Siahaan 354 dan KRI Ajak 563. Dari dek kapal, pasukan elit Kopaska diturunkan langsung ke laut. Mereka berenang, mendekati karang, dan akhirnya mengibarkan merah putih di suar Karang Unarang. Sebuah simbol nyata bahwa Indonesia bukan hanya menjaga wilayah lewat diplomasi kaku, melainkan dengan kehadiran langsung para prajurit di lapangan. Aksi heroik itu mengingatkan publik bahwa kedaulatan tidak cukup dibicarakan, melainkan harus ditunjukkan. Keberanian ini membuat banyak pihak terhenyak. Malaysia yang pernah mencoba menguji batas di Ambalat jelas terdiam. Mereka tahu berhadapan dengan TNI bukanlah opsi rasional, apalagi setelah modernisasi alutsista Indonesia terus digenjot. Lebih dari itu, media internasional mulai menyoroti operasi ini sebagai bukti bagaimana profesionalisme TNI Angkatan Laut kian mendekati level pasukan laut negara-negara NATO. Bagi NATO sendiri yang sedang fokus di Laut Cina Selatan bersama Amerika Serikat, aksi TNI ini seperti alarm peringatan. Jangan main-main dengan wilayah perbatasan Indonesia. Ambalat bukan sekedar soal perbatasan geografis. Ia adalah titik kunci dalam geopolitik Asia Tenggara. Dengan letaknya yang berdekatan dengan jalur pelayaran internasional, siapapun yang menguasai Ambalat punya posisi strategis untuk mengontrol arus energi dan perdagangan dunia. Ditambah dengan cadangan migas di bawah lautnya, wilayah ini bisa menjadi golden block yang bernilai triliunan rupiah. Itulah sebabnya, sejak 2 dekade terakhir Ambalat selalu berada di radar geopolitik kawasan. Langkah TNI Angkatan Laut di Karang Unarang juga punya dimensi pesan global. Dunia sedang menyaksikan eskalasi di Laut Cina Selatan dengan kapal perang Amerika, Inggris, dan sekutu NATO lainnya yang bermanuver menghadapi Tiongkok. Di tengah ketegangan itu, Indonesia muncul dengan pendekatan berbeda. Tidak ikut campur, tetapi mempertegas garis merahnya sendiri. Operasi Ambalat adalah jawaban. Meski tidak berkoar-koar, Indonesia siap menjaga setiap jengkal wilayahnya. Dengan begitu, siapapun, entah itu Malaysia, NATO maupun kekuatan besar lainnya, paham bahwa perairan Indonesia bukan wilayah abu-abu.
Di ujung utara Pulau Kalimantan, sebuah perairan kaya minyak dan gas bernama Blok Ambalat menjadi salah satu titik panas geopolitik yang sempat membuat hubungan Indonesia-Malaysia memanas. Sejak konflik memuncak pada Maret 2005, TNI Angkatan Laut bergerak cepat. Komando siaga tempur tingkat 1 langsung diberlakukan. Tidak main-main, puluhan kapal perang Republik Indonesia kala itu dikerahkan, termasuk korvet, frigat, dan kapal cepat rudal, siap menjaga kedaulatan di batas negeri. Ketegangan kian terasa saat kapal milik Malaysia disebut beberapa kali masuk ke wilayah ZE Indonesia di sekitar Ambalat. Bahkan sempat terjadi insiden saling bayang di laut, kapal perang dari kedua negara hanya berjarak ratusan meter saja. Pada tahun 2015, TNI AL mengonfirmasi penyiagaan 3 kapal perang secara aktif di wilayah Ambalat. Langkah ini sebagai bentuk penegasan bahwa Indonesia tidak akan lengah atas klaim sepihak maupun aktivitas ilegal di perairan strategis tersebut. Namun, kini pertanyaannya, apakah kapal-kapal perang itu masih disiagakan? Hingga Agustus 2025, tidak ditemukan pernyataan resmi terbaru dari TNI AL mengenai keberlanjutan siaga tempur di Ambalat. Meski begitu, pengawasan perbatasan laut tetap menjadi prioritas. Operasi rutin, patroli gabungan, hingga pemanfaatan teknologi satelit tetap dijalankan untuk memastikan tak ada pelanggaran kedaulatan. Ambalat, meski tampak tenang di permukaan, masih menyimpan bara yang bisa menyala kapan saja. Dan Indonesia dengan seluruh kekuatan maritimnya harus tetap waspada menjaga gerbang utara Nusantara itu. Bayangkan sebuah wilayah laut biru luas di Laut Sulawesi, bukan pulau, tapi blok perairan bernama Ambalat. Di bawahnya tersimpan minyak dan gas melimpah, membuatnya jadi rebutan dua negara, Indonesia dan Malaysia. Kisah ini mulai memanas setelah tahun 2002 ketika Mahkamah Internasional memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan jatuh ke Malaysia. Sejak itu, Malaysia merasa Ambalat juga bagian dari wilayahnya. Tapi, Indonesia tak setuju. Berdasarkan UN Clause 1982, Ambalat tetap masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau ZIAI. Perselisihan ini sempat memanas pada tahun 2005 sampai 2009, bahkan beberapa kali kapal perang kedua negara berhadapan langsung di laut. Meski ketegangan mereda, hingga kini status Ambalat masih belum sepenuhnya selesai. Sengketa Indonesia dan Malaysia, Anwar Ibrahim tegas akan pertahankan habis-habisan wilayah Sabah. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, kembali menegaskan sikap tegasnya terkait sengketa wilayah Sabah. Dalam kunjungannya ke kota Kinabalu baru-baru ini, ia menekankan bahwa pemerintah federal akan mempertahankannya habis-habisan di tengah proses negosiasi dengan Indonesia yang masih berlangsung. Sengketa ini berakar pada klaim tumpang tindih di wilayah blok ND6 dan ND7 yang oleh Malaysia disebut Laut Sulawesi, sementara Indonesia menyebutnya Ambalat. Meski Anwar dan Presiden Prabowo sebelumnya sepakat untuk mengembangkan wilayah ini bersama, belum ada kesepakatan final yang tercapai. Justru sejumlah anggota parlemen Sabah mendesak kejelasan, khawatir isu ini berlarut tanpa kepastian. Ketegangan ini bukan hal baru. Sejak Mahkamah Internasional pada 2002 memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia, masalah batas maritim di sekitar wilayah tersebut tak kunjung tuntas. Situasi kian panas ketika Malaysia pada 2005 memberi konsesi minyak di kawasan sengketa kepada perusahaan asing, memicu protes keras dari Indonesia. Meski demikian, Anwar menekankan bahwa pembahasan soal Ambalat tak mengurangi hubungan persahabatan antara kedua negara. Ia ingin mencari penyelesaian yang adil sambil menjaga hubungan baik dengan Jakarta. Namun dengan persoalan teknis dan kepentingan komersial yang kompleks, jalan menuju kesepakatan masih panjang. Bagi Anwar, mempertahankan Sabah adalah soal kedaulatan, sebuah prinsip yang tak bisa ditawar. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Besar apa yang berlaku dalam isu Ambalat yang kuasanya sepenuhnya pada Perdana Menteri, sehingga sekarang kita ahli parlimen sama ada sebelah sana atau sini tak tahu sebenarnya isi sebenarnya tersebut. Yang mana di Indonesia mereka meraihkan kejayaan, tapi di sini kita tahu apa isi. Ada kerana kuasa yang begitu besar dan mutlak diberi kepada Menteri. Satu perundingan juga diadakan di Indonesia dan kita dilibatkan yang diwakili oleh Setiausaha Kerajaan Negeri dan juga Hubungan Besar Negeri Sabah, pengarah tanah. Belum ada pencapaian apa-apa. Jadi pendirian kita tegas di dalam perkara itu. Kita tidak akan sewenang-wenangnya memberi hak kita untuk menuntut apa yang disebut di Laut Sulawesi. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dipercayai karam akibat kebocoran dan kebanjiran besar pada jam 12 tengah hari tadi operasi. Dalam insiden itu, semua 39 orang kru kapal dapat diselamatkan.
Dipercayai berpunca dari kapal terlanggar objek bawah air. Kebocoran dikesan di bilik jentera kapal telah merebak dengan cepat dan tidak terkawal. Saya dididik dari hari pertama sebagai prajurit oleh pelatih-pelatih saya, oleh senior-senior saya, oleh Angkatan 45. Saya dididik tidak mengenal menyerah. Idola kita, ikon kita, panutan kita adalah Jenderal Besar Sudirman. Dan beliau ajarkan, jangan sekali-sekali menyerah. Tidak mengenal menyerah, itu nilai-nilai 45, saudara-saudara. Tidak mengenal menyerah. Kita diajarkan sampai nafas kita yang terakhir. Kita berjuang terus sampai titik darah yang penghabisan, saudara-saudara. Salah satu senior kita, almarhum Pak Wijaya Siono, mengatakan, bagi seorang pejuang, bagi seorang prajurit, perjuangan kita akan berakhir pada saat kita mendengar sangkakala sebelum kita masuk liang kubur, saudara-saudara sekalian. Indonesia tak akan membiarkan klaim sepihak Malaysia terhadap Ambalat. Jika mereka masih nekat, mereka akan berhadapan langsung dengan Indonesia. Efek domino dari operasi ini juga menarik. Di satu sisi, negara-negara ASEAN melihat ketegasan Indonesia sebagai penyeimbang. Sebuah bukti bahwa kawasan masih punya middle power yang berani berdiri dengan tegak. Di sisi lain, kekuatan besar dunia harus lebih berhati-hati. Ambalat kini tidak lagi sekedar sengketa bilateral, tetapi simbol konsistensi Indonesia dalam menjaga marwahnya. NATO mungkin tidak berkepentingan langsung di Ambalat, tetapi pesan simbolik ini bisa ditafsirkan sebagai pengingat bahwa Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata di kancah Indo-Pasifik. Pada akhirnya, bendera merah putih yang berkibar gagah di Karang Unarang bukan hanya kain yang berkibar di terpa angin laut saja. Ia adalah simbol bahwa Indonesia tidak akan mundur selangkah pun dalam urusan kedaulatan. Bagi rakyat Indonesia, ini adalah pengingat bahwa laut bukan hanya pemisah pulau-pulau, tetapi juga perekat identitas bangsa. Dan bagi musuh-musuh yang mencoba menguji, pesan itu sudah jelas. TNI hadir, kuat, dan tidak akan memberi ruang bagi siapapun untuk bermain-main. Maka, kita sebagai bangsa hanya punya satu pilihan, terus mendukung TNI, memperkuat pertahanan laut, dan menjaga persatuan nasional. Karena Ambalat hanyalah satu contoh, dan masih banyak titik lain di perbatasan yang menunggu keberanian yang sama. Jadi, kalau ada yang bertanya, apakah Ambalat aman? Jawabannya tegas, iya. Karena di sana ada TNI. Dan selama merah putih berkibar di Karang Unarang, dunia akan tahu Indonesia tidak bisa disentuh. Bangkitkan semangat persatuan, dukung TNI menjaga kedaulatan, dan mari terus gaungkan. Ambalat adalah Indonesia. Harga mati.